Saat menunjukkan masker yang mereka temukan, Lasaun yang menyadari Zoe tidak ada di antara mereka segera mencarinya. Pada sebuah ruangan, dia menemukan Zoe yang terlihat muram sehingga mengatakan tindakannya adalah hal yang luar biasa. Namun, Zoe yang menganggap dirinya telah menghabisi seseorang meminta Lasaun pergi agar dia bisa menenangkan diri. Pada waktu yang sama, Diesel mendapati filter masker gas yang mereka temukan sudah rusak dan hanya satu yang masih berfungsi. Jadi masalah berikutnya mereka harus menentukan satu orang untuk keluar. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga konten kali ini bisa menghibur kawan-kawan semua. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang bersedia datang kembali ke channel Removie dan selamat datang buat yang baru bergabung. Mantap. Melanjutkan series berjudul Freakies, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Beberapa waktu berlalu, mereka pun berkumpul di kantin. Di sana, Violet menuliskan nama mereka pada sebuah kertas, kemudian mengajak mereka mengundi nama siapa yang terpilih untuk melakukan uji nyali di luar seorang diri. Tapi Violet juga meminta agar Natalie lah yang mengambil kertas karena dalam kondisi hamil dia tidak perlu mengikuti undian tersebut. Awalnya Natalie keberatan, namun yang lain pun setuju dengan permintaan Violet tadi. Setelah mengambil satu kertas, ternyata yang harus keluar adalah Diesel. Anehnya, ketika mengambil masker ini, tiba-tiba Diesel terlihat sangat gugup sehingga Natalie menyadari Diesel mengalami klaustrofobia. Jadi klaustrofobia adalah fobia di mana seseorang memiliki rasa takut berlebihan terhadap tempat tertutup ketika mengetahui ancaman yang benar-benar ada. Hal ini memberikan jawaban kenapa sebelumnya Diesel menolak untuk masuk melalui ventilasi dengan alasan ukuran tubuh yang terlalu besar. Padahal satu zombie berukuran sama dengan Diesel bisa melewati ventilasi tersebut. Lanjut, karena tidak ingin rekan-rekannya kecewa, Diesel tetap menggunakan masker itu. Benar saja, nafas Diesel justru semakin terengah-engah. Melihatnya, Barrett memaksa Diesel untuk melepaskan masker tersebut dengan alasan mereka tidak bisa menyanyiakan satu-satunya masker yang ada kepada orang yang tidak mungkin bisa menemukan bantuan dengan kondisi seperti ini. Alhasil, mereka kembali melakukan undian. Ketika mendapatkan nama Zoe di kertas undian, Barrett justru menyebutkan nama Lasaun dan segera menutup kertas tadi. Mendengar itu, sontak Zoe yang mengetahui Lasaun mengidap diabetes menjadi keberatan, tapi Lasaun tidak menolak. Saat mempersiapkan Lasaun, Barrett memberikan satu walkie-talkie dan mengatakan tujuan utama yang harus ditemukan adalah kantor pemadam kebakaran. Karena menurutnya, di tempat itulah kemungkinan orang-orang yang masih selamat berkumpul. Grover pun menambahkan jika tidak menemukan siapa-siapa, paling tidak dia harus kembali dengan membawa air. Sebelum berangkat, Lasaun pun berpamitan dengan Zoe dan memintanya untuk tetap kuat apapun yang terjadi. Singkat waktu, Lasaun pun keluar. Naas, belum jauh Lasaun berjalan, tiba-tiba satu zombie muncul di depan pintu dan langsung mengejarnya. Melihat itu, mereka mencoba memperingatkan namun tidak ada respon dari Lasaun. Di ruangan lain, Natalie menemui Diesel dan mengatakan semua orang memiliki sesuatu yang ditakuti. Namun Diesel tetap merasa bersalah jika Lasaun tidak berhasil kembali. Mendengar itu, Natalie kembali berkata, memang menyebalkan ketika orang lain harus menggantikan posisi seseorang, tapi yang pasti tidak semua hal selalu berjalan sesuai keinginan mereka. Beberapa waktu berselang, Barrett menemui Zoe yang masih menunggu kabar dari Lasaun. Di sini Zoe bertanya kenapa walkie-talkie mereka tidak berfungsi, karena paling tidak seharusnya Lasaun ada memberi kabar. Mendengarnya, dengan wajah polos Barrett mengajak Zoe ke atas karena kemungkinan jaringan di bawah yang kurang bagus. Di tempat lain, Grover dan Violet memutuskan membarikade ventilasi untuk menghindari ada lagi zombie yang bisa menyusup dan mencari kemungkinan bagian lain dari gedung sekolah mereka yang bisa dimasuki oleh para zombie. Ketika Grover memeriksa ruangan yang tertutup, Violet memanggilnya untuk memasuki sebuah ruangan yang sedikit terbuka. Di dalam ruangan yang merupakan lab biologi ini, Violet menemukan bekas tempat tidur seseorang. Dan Grover juga menemukan kain dengan noda darah sehingga berasumsi orang tersebut telah diserang oleh zombie. Oleh karenanya mereka berniat memberitahu yang lain. Sial, dalam perjalanan secara mengejutkan satu zombie muncul dan menyerang. Dikarenakan serangan yang sangat ganas, keduanya memutuskan kabur hingga terpaksa berlindung pada sebuah ruangan. Beruntung di dalam ruangan mereka menemukan cairan asam dan pemotong kertas. Sejenak mempertimbangkan, akhirnya kedua anak muda ini memutuskan untuk menyerang sang zombie. Berhasil menghabisi zombie tersebut, mereka pun kembali merasa bersalah lantaran sang zombie adalah guru biologi mereka. Beralih pada Zoe dan Barrett, cukup lama menunggu, akhirnya Lasaun menghubungi. Dari tempatnya berada, Lasaun memberitahu bahwa dia sedang mendekati sebuah mobil ambulans. Pada sebuah sofa, entah karena ada angin apa, tiba-tiba Natalie dan Diesel menjadi dekat, tapi sejurus kemudian Diesel langsung pergi.
Saat memeriksa ambulan tersebut, Lawson memberitahu Zoe bahwa dia menemukan beberapa petugas medis yang sudah tergeletak di aspal dalam kondisi mengenaskan. Manakala mendapatkan radio di dalam mobil, tanpa diduga dia ditarik. Mendengar teriakan Lawson, sontak Zoe menjadi panik dan mencoba memanggil. Malang Lawson tidak menjawab lagi. Beberapa jam berlalu tanpa kabar dari Lawson, akhirnya mereka memberitahu kepada yang lain. Mendengar itu, Grover memberikan pilihan kepada mereka untuk tetap menunggu dengan resiko mati karena dehidrasi, atau keluar mencari air dan bantuan dengan resiko terpapar radiasi serta berhadapan dengan para zombie. Alhasil mereka memutuskan untuk keluar. Selang beberapa waktu, Diesel kembali menemui Natalie di sofa sebelumnya. Di sini Diesel meminta maaf dan menjelaskan dia memutuskan pergi karena mengetahui dirinya adalah seorang yang nakal di sekolah mereka. Menurut Diesel, seandainya mereka tidak dalam kondisi sekarang, belum tentu Natalie akan mau menoleh kepadanya. Tapi Natalie mengatakan beginilah kondisi mereka sekarang, dan yang terjadi dulu sudah tidak penting lagi karena yang dia kenal adalah Diesel yang sekarang. Mendengar itu, Diesel langsung menarik Natalie. Sial, tiba-tiba seseorang berpakaian APD datang mengejutkan mereka berada di luar pintu. Begitu plastik penutup dibuka, pria bernama John Collins ini mengaku sebagai tim penyelamat dan meminta pintu dibukakan. Sesaat berselang setelah dipanggilkan oleh Diesel, mereka pun berkumpul dan begitu terkejut mengetahui ada tim penyelamat yang datang. Di sini Grover langsung memberitahu bahwa mereka telah kehabisan air. Dan lebih mengejutkan lagi, John langsung berbicara kepada orang di walkie-talkie meminta agar saluran air ke sekolah mereka dibukakan. Namun John memberi penjelasan mereka terpaksa mematikan air karena harus mengalihkan setiap pasokan air untuk memadamkan api. Setelah Barrett memberitahu bahwa dialah yang telah berbicara di radio, John mengatakan tindakan Barrett sukses menyelamatkan mereka. Lalu meminta mereka untuk minum dan bersiap pergi dalam waktu 5 menit. Namun ketika mengambil minum, terlihat wajah bingung dari Barrett kendati rekan-rekannya memuji di atas tindakan tersebut. Selanjutnya, John mengatakan bahwa ledakan yang terjadi telah menewaskan semua orang yang bekerja di pabrik kimia dan dianggap sebagai sebuah kecelakaan serta bukan berasal dari parkiran seperti yang mereka lihat. Tapi sebagian besar penduduk sudah berhasil mereka evakuasi. John menambahkan untuk keluar mereka tidak perlu menggunakan masker karena dia memiliki vaksin. Mendengar itu, Barrett pun bertanya kenapa dia sendiri masih menggunakan pakaian APD jika memang memiliki vaksin. Oleh karenanya John menjelaskan bahwa dia sudah berada di dalam asap dan debu selama 2 hari. Sayang pertanyaan Barrett terhenti karena John mendapatkan panggilan. Kemudian dia memberitahu bahwa terjadi penundaan sekitar setengah jam lantaran anak buahnya harus terlebih dahulu mengamankan jalan menuju tempat mereka. Tapi mereka tetap akan pergi. Mendengar itu mereka pun senang, namun wajah Barrett masih menunjukkan kebingungan. Saat menanti penjemputan, Zoe memberitahu radio yang digunakan untuk menghubungi John adalah buatan Barrett. Dan bertanya apakah John ada melihat seorang pria tinggi menggunakan jaket hijau dan menggunakan masker. Sayang, John mengaku tidak bertemu siapa-siapa tapi akan berusaha menemukannya. Sekepergian Zoe, John menemukan sebuah daftar di meja Barrett tersebut. Di lapangan basket, Grover memberitahu Violet bahwa sebenarnya saat masuk ke ruang hukuman dia tidak sedang dihukum melainkan sengaja masuk agar bisa bersama Violet. Dan jika tidak melakukan hal itu mungkin sekarang mereka tidak akan bisa bersama. Mendengar itu terjadilah hal yang mengharuskan kita beralih pada Zoe yang sedang memandangi fotonya bersama Lawson dan Noodle. Pada waktu yang sama, Natalie memergoki Barrett yang tengah menghapus data keamanan pabrik kimia sehingga menjadi curiga Barrett terlibat dalam kejadian ledakan di pabrik kimia tersebut. Namun Barrett meminta Natalie untuk merahasiakan hal itu dan bersedia untuk membayar Natalie. Sayang, Natalie menolak dan tetap akan memberitahu kepada yang lain. Dari situ, Natalie menemui John yang sedang bersama Diesel dan memintanya untuk ikut. Sesaat berselang, dengan wajah panik Diesel bertemu dengan Grover dan Violet di kantin, lalu bertanya apakah mereka melihat Barrett. Kembali pada John dan Natalie. Setelah memeriksa CPU tersebut, John menyadari harddisk yang telah hilang. Tidak lama kemudian, Grover menemukan Barrett yang berniat kabur dengan vaksin di tangannya. Lantas Barrett mengatakan dia tidak percaya kalau John akan menyelamatkan mereka karena menurutnya tidak mungkin vaksin bisa dibuat dalam waktu secepat ini. Namun Grover yang telah mendengar Barrett mencuri data keamanan pabrik kimia lebih tidak percaya kepadanya. Alhasil Barrett berkata dia tergabung dalam kelompok hacker dan lawan bicaranya di radio adalah kelompok hacker bukannya kelompok John. Tapi belum selesai penjelasan Barrett, Grover langsung memotong dan menganggap Barrett berniat kabur lantaran takut dengan apa yang akan terjadi setelah kedoknya terbongkar. Oleh karenanya, terpaksa Barrett mengajak Grover untuk menunjukkan sesuatu. Lalu dari sebuah kandang, Barrett mengambil seekor marmut dan menyuntikkan vaksin yang dia curi dari John tadi.
Di ruangan lain, tiba-tiba John memberitahu kepada mereka bahwa Barrett adalah buronan yang sedang dicari oleh FBI karena telah mencuri data terkait pabrik kimia, sehingga ada kemungkinan terlibat dalam kecelakaan yang terjadi. John juga menunjukkan bahwa satu vaksin yang dia bawa telah hilang. Untuk itu, dia meminta mereka tetap berada di ruangan ini sementara dia mencari Barrett. Kembali pada marmut, setelah beberapa waktu menunggu dan tidak melihat perubahan apa-apa pada marmut tersebut, Grover menjadi semakin kesal terhadap Barrett yang dia anggap terus berbohong. Naas tatkala akan keluar, secara mengejutkan satu zombie menyerang Grover sehingga mereka harus menyelamatkan diri. Ketika nyawa Grover sudah di ujung tanduk, tanpa diduga sang zombie langsung dihabisi oleh John. Berikutnya Grover memberitahu di mana Barrett bersembunyi. Tapi rupanya di ruangan itu mereka tidak menemukan Barrett sehingga John mencari ke tempat lain. Sekepergian John, Grover mendapati marmut yang telah disuntikan oleh Barrett menggunakan vaksin tadi tidak bergerak lagi sehingga menyadari Barrett tidak berbohong. Alhasil dengan rasa was-was Grover keluar. Namun tidak jauh dari situ dia melihat Barrett yang tergeletak di balik pintu. Naas ketika berbalik, tiba-tiba John menghajarnya hingga tumbang. Selang beberapa menit Barrett dan Grover siuman dalam keadaan terikat di sebuah ruangan. Di sini Barrett menceritakan bahwa dia melakukan peretasan untuk membongkar apa yang pabrik kimia tersebut lakukan. Dan menurut Barrett, mereka sendirilah yang meledakkan pabriknya untuk menutupi jejak. Barrett juga berasumsi John adalah orang yang ditugaskan untuk menghabisi dia lantaran telah mengetahui terlalu banyak. Sedangkan yang lain harus ikut mati karena terlanjur melihat dampak dari radiasi, yaitu mengubah manusia menjadi zombie. Di ruangan lain, John memberitahu bahwa Barrett sudah dia amankan, sedangkan Grover sedang berada di toilet dan akan segera bergabung. Jadi meminta mereka mempersiapkan diri menerima vaksin karena sudah saatnya untuk pergi. Alhasil, Natalie menjadi orang pertama yang menawarkan diri untuk divaksin. Beralih pada Barrett dan Grover. Setelah beberapa waktu berusaha, akhirnya Grover berhasil melepaskan diri. Kemudian ketika John akan menginjeksi Zoe, tanpa disadari Grover langsung menumbangkannya. Lalu mengatakan bahwa yang dibawa oleh John bukanlah vaksin melainkan racun. Mendengar itu sontak membuat Natalie yang sudah diinjeksi menjadi terkejut dan takut. Ketika sudah diikat, John mengatakan bahwa Barrett berbohong karena dengan menggunakan 2 aspirin atau 1 seluki vodka, bahkan 1 takaran obat kumur juga bisa membunuh seekor marmut. Dan bersikeras bahwa yang dia bawa adalah vaksin. Lantas untuk membuktikannya, Diesel berniat untuk menyuntikkan vaksin yang dimaksud kepada John. Sayang baru saja jarum menyentuh kulitnya, John langsung meminta dihentikan. Dan hal ini tentunya membuat mereka semua yakin bahwa yang diberikan kepada Natalie tadi adalah racun. Alhasil John mengatakan dia hanya melakukan tugas tapi bisa memanggil bantuan agar Natalie bisa selamat. Atau mengikuti dia ke mobil dengan alasan memiliki pakaian APD lain yang bisa mereka gunakan untuk keluar. Sayang mereka sudah tidak percaya lagi kepadanya. Dan tanpa basa-basi, Diesel langsung menginjeksi John menggunakan racun tersebut seraya berkata Natalie tidak akan mati sendiri. Selang beberapa waktu, Diesel yang ditugaskan untuk mengawasi tidak menyadari kalau John sedang berusaha membuka ikatannya. Di tempat lain, Grover, Violet, dan Barrett yang memeriksa barang milik John menemukan kartu nama yang menunjukkan bahwa dia bekerja di pabrik kimia. Grover juga menemukan secari kertas bertuliskan kode angka perintah pengambilan target. Kembali pada Diesel dan John. Sembari berusaha memotong ikatannya, John terus berbicara untuk mengalihkan perhatian Diesel. Mendengar John yang mengoceh tentang kematian Natalie dan bayinya yang sangat menyakitkan sontak membuat Diesel emosi. Naas bersama dengan itu John berhasil melepaskan diri dan langsung menyerang. Sayang meski kakinya tertembak, John masih bisa mengalahkan dan menembak Diesel ketika mencoba kabur. Selang beberapa saat, Violet pun bertanya mengenai kertas yang diambil oleh Grover tadi. Namun belum sempat Grover menjawab, mereka dikejutkan dengan John dan Diesel yang sudah tidak ada dan hanya ada bekas darah di lantai sehingga mencoba mencari mereka. Pada sebuah lorong, akhirnya mereka menemukan Diesel yang terduduk menahan sakit. Tapi tanpa memberikan penjelasan, Diesel mengatakan dia berhasil mendapatkan pakaian APD milik John. Dari situ, anak-anak muda ini mencoba mengobati luka Diesel walaupun tidak tahu cara mengobati yang benar. Di sini Diesel berkata peluru yang ada di senjata milik John hanya tersisa 4, sedangkan pakaian APD-nya sudah mereka rebut sehingga dia tidak akan bisa pergi kemana-mana. Oleh karenanya, Grover meminta mereka untuk berpisah agar membuat John kesulitan. Mendengar itu, Barrett meminta mereka segera berpencar sedangkan dia akan menyembunyikan pakaian APD tersebut. Sekepergian rekan-rekannya, Zoe dan Diesel tiba-tiba melihat Natalie yang mengalami mimisan sehingga membuat mereka semakin khawatir. Di tempat lain, menyadari John yang memasuki tempat persembunyian mereka, terpaksa Grover dan Violet berpindah tempat.
Sayang, John yang melihat pergerakan Grover berhasil menghentikannya setelah menghabiskan satu peluru. Ketika John mengancam Grover dengan membuang satu peluru lagi agar memberitahu di mana pakaian APD-nya mereka sembunyikan, secara diam-diam Violet menyerang menggunakan tembakan paku. Sial, John masih berhasil menangkap Violet, lalu memaksa Grover untuk mengembalikan pakaian APD dalam waktu 3 menit atau Violet akan dia habisi. Merasa iba dengan apa yang tengah dihadapi Natalie, maka Zoe mencoba untuk menghiburnya. Untuk itu, Natalie meminta Zoe agar mengambilkan air. Setelah Zoe keluar, dengan sedih Natalie berkata dia tidak rela untuk meninggalkan Diesel karena baru saja merasa bahagia bisa bersama. Mendengarnya, Diesel mengatakan kendati mereka tidak memiliki banyak waktu, tapi waktu yang telah mereka jalani ini sudah sangat nyata. Beberapa waktu berselang, Grover, Diesel, dan Barrett menemui John yang masih menyandra Violet. Lalu dengan hidung yang juga mulai berdarah, John memerintahkan Grover untuk menyerahkan pakaian APD tersebut. Setelah mendekati pakaian APD-nya, John melepaskan Violet dan memperingatkan agar tidak ada yang menghalanginya pergi atau mereka akan dia habisi. Kemudian memerintahkan mereka enyah dari hadapannya. Ternyata alih-alih langsung pergi, John justru terlebih dahulu membuka tongkat penghalang pintu basement. Kemudian di tangga dia membuang tongkat penghalang tadi sehingga zombie-zombie di dalam kembali aktif dan mulai keluar. Dari sebuah ruangan akhirnya mereka melihat John keluar, tapi rupanya mereka telah memiliki rencana lain sembari menghitung waktu mundur. Tepat pada hitungan pertama, alat yang mereka pasang di pakaian APD John berbunyi, dan sejurus kemudian para zombie yang mendengar suara itu pun berdatangan. Melihat mereka, John berusaha bertahan, namun sayang tanpa ampun para zombie ganas ini memukbangnya. Kembali ke dalam, tidak mengetahui apa yang harus dilakukan lagi, Diesel mencoba untuk terus menghibur Natalie yang sudah semakin pucat. Sementara di luar ruangan, ketika membicarakan Natalie, tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh. Baru saja akan memeriksa, secara mengejutkan para zombie yang berasal dari bunker tadi berhasil mendobrak pintu dan berhamburan menyerang mereka. Lantaran zombie-zombie yang terus berdatangan, terpaksa mereka harus kembali masuk ke ruangan Natalie tadi. Sial, zombie-zombie ini tidak mau berhenti sehingga pintu penghalang mulai rusak. Melihat rekan-rekannya dalam bahaya, alhasil dengan tenaga yang tersisa Natalie keluar dari pintu lain dan memancing para zombie untuk mengejarnya. Menyadari Natalie yang tidak ada, sontak mereka juga berhamburan keluar. Naas di sebuah lorong mereka mendapati Natalie yang merelakan hidupnya untuk mereka. Melihat Diesel yang memaksa menolong, maka dengan cepat Grover menariknya. Lalu mereka segera mengunci pintu lorong tersebut. Selang beberapa saat, Grover menatap kertas yang dia temukan dari tas John tadi, dan ternyata merupakan foto dirinya. Di tempat lain, Zoe yang awalnya putus asa sontak kegirangan mendapati Lasaun yang kembali dalam keadaan selamat. Tapi rasa bahagia itu hanya sesaat karena Lasaun berkata dia telah diikuti oleh sekelompok orang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada episode terakhir season pertama ini. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud dari foto berpesan yang ditemukan oleh Grover? Apakah ada hubungannya dengan orang-orang yang mengikuti Lasaun? Semoga kita bertemu lagi pada season kedua. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami, semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.